شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. أما بعد. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bulan yang lalu kewajiban-kewajiban baik yang berkaitan dengan Islam, rukun Islam, puasa, zakat, kemudian kita berpuasa lagi di bulan Ramadan, 6 hari di bulan Ramadan untuk menyempurnakan puasa kita selama 1 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat hidup untuk melakukan segala rangkaian ibadah yang tentu berkaitan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rafa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Khatib berdiri di mimbar ini pada siang hari ini tentu untuk mengulang-ulang kembali menyampaikan nasihat kepada kita, karena kewajiban seorang muslim itu 4 kali kata Allah Subhanahu wa taala wajib dicas akalnya. Dalam perkara Jumat diwajibkan, bahkan menjadi rukun dalam Jumat. Agar apa? Agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentu hati berdiri di mimbar ini untuk menasihati diri hati pribadi. Kemudian kita umatnya baginda Rasulullah SAW, wabil khusus yang ada di Masjid Al-Jihad Darul Qarni pada Lampung yang Allah cintai. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, di momentum Idul Fitri kembali suci, kembali fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian ibadah yang telah kita lakukan. Maka khatib memberi judul khutbah pada siang hari ini, keutamaan seorang muslim menjaga hati, kemudian logika, cara berpikir, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, momentum hari raya Idul Fitri ini pula marilah hati kita yang telah disucikan Allah Subhanahu wa taala kita jaga agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang kemudian mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengotori jiwanya. Setelah kita melaksanakan puasa, tarawih, membayar zakat, puasa lagi bulan Syawal, kemudian sholat Idul Fitri, dan kita justru mengotori hati kita, maka justru kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan nilai-nilai dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, iman merupakan fondasi untuk setiap ibadah. Kemudian iman akan memunculkan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syarat setiap amal yang dilakukan manusia harus lillahi ta'ala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah yang wala istana baina rukni wa saddi, yang kita ikuti petunjuk-petunjuk ulama. Pertama kali untuk sah, bisa dikatakan sah setiap ibadah itu apabila terhimpun syarat dan rukunnya. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengan iman pula inilah, dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan kata ilmu, maka insyaallah buahnya hati kita akan suci, hati kita akan bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam era modern ini kita mau tidak mau propaganda orang-orang yang tidak beriman mengadu orang-orang yang beriman hanya dalam perkara ibadah bisa berselisih, bisa pecah hati. Padahal kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, akan celakalah, akan cacatlah iman kita manakala kita membenci saudara kita sesama muslim.
Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika dia datang ke desa Taif, dia dilempari oleh orang-orang Taif, bahkan berkilo-kilo pasir yang putih menjadi merah dan bercucuran darahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengutus malaikat menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat penjaga gunung, in sita an utbika alaihim al-ahsabai. Mari kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat menemui Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dibenci orang-orang Taif, didustakan orang-orang Taif, kemudian disiksa oleh orang Taif. Kalau engkau mau ya Rasulullah SAW, biar aku hancurkan mereka, biar aku himpit mereka dengan gunung-gunung itu. Tapi baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umat-umatnya sampai akhir zaman agar kita selalu berlapang dada, agar kita menjadikan hati kita hati yang luas seperti lautan, karena kita orang-orang Islam cirinya harus selalu berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah rahimahullah, baginda Rasulullah SAW ketika ditawarkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, Rasulullah SAW dalam hadis, dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, beliau menjawab dan menyampaikan kepada malaikat yang menawarkan agar mereka menghancurkan orang-orang Taif. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an. Sidang jamaah rahimah wa rahimakumullah, jangan Rasulullah SAW menolak permintaan Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan melalui malaikat Jibril penjaga gunung. La, jangan. Bisa saja hari ini mereka yang kafir terhadap Allah, mereka yang mendustakanku, yang membenciku, dan bahkan mereka yang menyiksaku hari ini. Aku harus hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahirlah dari rahim-rahim mereka, akan lahirlah dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, dari hadis inilah, dari cerita-cerita para guru kita yang diriwayatkan para ulama, perlulah kita mengambil iktibar pelajaran betapa Rasulullah SAW tidak pernah membenci umatnya yang beriman, yang tidak beriman sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah hari ini, ketika kita orang-orang yang beriman, satu masjid, satu pimpinan justru membenci orang-orang Islam itu sendiri. Bisa saja kita yang ada di masjid ini membenci kepengurusan masjid yang baru karena tidak sesuai dengan logika dan kemauan kita. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbesar hatilah kita, berlapang dadalah kita. Inilah momentum Syawal, momentum bulan Ramadan, tarawih, membayar zakat agar hati kita menjadi bersih dan agar hati kita selalu ikhlas, tawakal, ridho, kemudian sabar, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang mahmudah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian orang-orang Islam menghiasi hati-hatinya dengan sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama sampaikan dalam kitab yang diajarkan guru-guru kita, pertama kali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tunjur nafsum ma qadalanat wa. Hanya orang-orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu memikirkan dirinya masing-masing selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati orang Islam setelah taubat kepada Allah harus kita hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah dan khaufun Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Menyakiti hati orang Islam itu takut bagi orang-orang beriman. Menyinggung hati orang-orang Islam itu takut bagi orang-orang yang beriman. Apalagi sampai mendustai Allah dan baginda Rasulullah SAW. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncullah, sibuklah hati orang-orang beriman. Wa tawakkaltu 'ala Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini baik saja pasti dipandang orang buruk. Kalau kita pakai gamis berangkat ke masjid, baru sebulan taubat kepada Allah, baru sebulan datang ke masjid, orang-orang pasti akan berpikir buruk. Mulai sebulan. Seperti ulama sudah mulai pakai gamis dan yang lain-lain. Ini perlu ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya manusia saja selalu dipandang buruk oleh manusia yang lain, apalagi kita berbuat buruk. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di momentum Idul Fitri ini, marilah kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaikilah logika kita, cara pikir kita harus mengikuti cara pikirnya ulama. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, marilah kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, kita menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mazmumah. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau hari ini kita tidak, zahir kita yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tetapi kalau hati kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti zahir kita pun akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyeberang dari Bakauheni ke Merak, kita pakai kapal. Kalau kita melihat gunung, hendak melumpur gunung, kapal itu hendak menabrak gunung, kita tahu pasti dan kita bisa lompat dan kita bisa menyelamatkan diri. Tetapi kalau pesawat atau kapal yang kita tumpangi ini itu bocor dari dalam, terkadas oleh karang-karang, hatinya yang kotor, maka tidak ada kesempatan baginya untuk melompat karena kapal tersebut akan tenggelam dengan seketika itu. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki zahir kita, kemudian mari kita perbaiki hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu